Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini akan dilakukan ujian skripsi dengan judul Analisis Studi Kelayakan Bisnis dan Nilai Tambah pada UD Tajul Anwar Jaya, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan, nama saya Andila Sayyidatul Husna. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Diana Badrut Tamami, SPMP selaku dosen penguji 1, Ibu Dr. Martia Hayati, SPMP selaku dosen penguji 2, dan Ibu Dr. Isdiana Suprapti, SPMP selaku dosen penguji 3. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 5 poin utama. Poin yang pertama yakni pendahuluan, poin kedua yakni tinjauan pustaka, poin ketiga yakni metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan poin yang kelima yakni penutup. Produk Traga Tortilla Chips atau yang lebih dikenal dengan Tato Cheese merupakan produk yang diproduksi oleh UD Tajul Anwar Jaya yang beralamatkan di Dusun Badaban, Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Jagung merupakan komoditas pangan yang cukup penting di dunia, termasuk di Pulau Madura yang pernah menjadikan jagung sebagai sumber bahan pangan utama. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2018, produksi jagung di Pulau Madura pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dengan berfluktuasinya produksi jagung di Madura, maka perlu adanya kegiatan pengolahan lebih lanjut karena jagung sendiri memiliki potensi untuk dikembangkan manfaatnya menjadi produk hilir dengan nilai tambah yang lebih serta mata rantai yang lebih panjang. Agroindustri sendiri menjadi salah satu subsistem agribisnis yang berperan penting dengan menggunakan salah satu strategi yakni diversifikasi produk. UD Tajul Anwar Jaya merupakan UMKM pertama yang mengolah produk turunan jagung dengan menggunakan jagung lokal jenis Tambin sebagai bahan baku utamanya. Alasan pendirian usaha yakni melimpahnya hasil panen komoditas jagung dari petani sekitar, sehingga harga jagung sering mengalami penurunan yang cukup drastis. Meskipun berdiri sejak tahun 2014, tidak menutup kemungkinan bahwa UD Tajul Anwar Jaya ini juga memiliki beberapa kendala, antara lain yakni kurangnya alat produksi, rumah produksi yang membutuhkan pembaharuan dan pengembangan, kurangnya variasi produk, serta adanya dampak dari penyebaran virus COVID-19. Berdasarkan kendala dan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis kelayakan usaha dari segi finansial, menganalisis kelayakan usaha dari segi non-finansial, serta menganalisis nilai tambah pada usaha pengolahan jagung di UD Tajul Anwar Jaya. Pembahasan yang kedua yakni tinjauan pustaka. Menurut Hayami et al. Pada tahun 1987, nilai tambah merupakan imbalan yang diterima oleh tenaga kerja dan keuntungan yang diperoleh pemilik usaha. Nilai tambah sendiri dipengaruhi oleh harga input, nilai input, dan nilai sumbangan input lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Simin pada tahun 2014. Yang kedua yakni studi kelayakan bisnis. Menurut Kasmir dan Ja'far pada tahun 2003, studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan menganalisis secara rinci mengenai suatu bisnis guna mengetahui layak tidaknya bisnis tersebut dijalankan. Studi kelayakan pada suatu usaha bertujuan untuk menghindari risiko keuangan, memudahkan kegiatan pelaksanaan bisnis, memungkinkan kegiatan pengawasan, kegiatan perencanaan, dan juga pengendalian atas kemungkinan penyimpangan yang mungkin terjadi. Poin yang ketiga yakni penelitian terdahulu. Penelitian Arianti dan Waluyati pada tahun 2019 tentang nilai tambah dan strategi pengembangan agroindustri gula menunjukkan hasil nilai tambah sebesar Rp1.051 per kilogram atau sebesar 58,28%. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil nilai tambah termasuk kategori nilai tambah yang tinggi.
Sedangkan untuk penelitian studi kelayakan bisnis pernah dilakukan oleh Salni et al. Pada tahun 2019 pada usaha pengolahan jagung rumah tangga di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dikelola layak untuk dijalankan berdasarkan hasil penilaian kelayakan dengan analisis pendekatan aspek finansial net present value, internal rate of return, BC ratio, payback period, dan juga break-even point. Penelitian lainnya dilakukan oleh Royensyah dan Sundaria pada tahun 2014. Dalam penelitiannya yang menggunakan indikator kelayakan RC ratio menunjukkan bahwa hasil kegiatan usaha yang dianalisis layak untuk dijalankan dengan perolehan nilai RC ratio sebesar 2,37. Terdapat dua metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yakni metode analisis kelayakan finansial, yang kedua yakni metode analisis nilai tambah. Metode analisis kelayakan finansial pada aspek finansial menggunakan 5 indikator penilaian, yakni NPV, IRR, BC ratio, RC ratio, dan juga payback period. Untuk analisis aspek non-finansial terdiri dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek lingkungan, dan aspek hukum. Sedangkan untuk metode penelitian nilai tambah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data yang digunakan yakni metode Hayami dengan 3 variabel. Selanjutnya hasil analisis kelayakan aspek finansial dengan indikator NPV diperoleh nilai 390.433. Sehingga sesuai dengan kriteria kelayakan NPV, jika nilai NPV lebih dari 0 maka usaha dikatakan layak. Yang kedua yakni nilai IRR yang didapatkan sebesar 10,79% sehingga lebih besar dari diskon faktor yang berlaku pada UD Tajul Anwar Jaya, yakni sebesar 10%. Berdasarkan kriteria kelayakan IRR, maka usaha keripik jagung layak untuk dijalankan. Yang ketiga yakni BC ratio dengan perolehan nilai sebesar 0,13 atau lebih besar dari 0, maka usaha dikatakan untung. Hal ini sesuai dengan kriteria penilaian BC ratio menurut Sajari et al. Di mana BC ratio lebih dari 0 maka usaha yang dijalankan bisa dikatakan menguntungkan bagi pemilik usaha. Yang keempat yakni nilai RC ratio dengan perolehan nilai sebesar 1,13. Dan berdasarkan kriteria kelayakan menurut Sajari et al., nilai RC ratio akan dianggap layak apabila melebihi dari 1. Sehingga usaha UD Tajul Anwar Jaya bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Yang terakhir yakni indikator payback period dengan nilai perhitungan yang diperoleh yakni 3 tahun 8 bulan. Sehingga bisa dikatakan bahwa modal investasi pada UD Tajul Anwar Jaya akan kembali dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan. Berdasarkan kriteria kelayakan payback period, maka usaha dikatakan layak karena masa pengembalian tidak melebihi umur ekonomis usaha, yakni 5 tahun. Analisis kelayakan aspek non-finansial. Yang pertama yakni aspek teknis. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pada aspek teknis UD Tajul Anwar Jaya ini masih memiliki beberapa kekurangan, di antaranya yakni jumlah alat produksi yang dimiliki oleh UMKM ini masih tergolong sedikit, sehingga menyebabkan terhambatnya kegiatan produksi. Selain itu, rumah produksi ini didirikan di atas tanah seluas 11 x 8 meter persegi, dengan tiap bagian produksi masih membutuhkan ruangan yang lebih luas lagi, sehingga pembangunan rumah produksi sangat diperlukan. Yang kedua yakni aspek manajemen, di mana untuk aspek manajemen ini struktur organisasi pada UD Tajul Anwar Jaya berbentuk garis dan disusun secara sederhana dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian serta memudahkan terjalinnya hubungan baik antara pemilik usaha dengan karyawan. Sedangkan untuk tugas dan wewenang disesuaikan dengan jabatan yang diemban oleh masing-masing anggota. Selanjutnya yakni aspek lingkungan, di mana rumah produksi UD Tajul Anwar Jaya ini tidak diharuskan untuk melakukan kegiatan analisis dampak lingkungan, karena limbah yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi pakan ternak, sehingga tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, limbah minyak sisa penggorengan akan dibuang pada saluran khusus ke dalam tanah,
dan untuk rumah produksi ini memiliki ventilasi udara yang cukup guna keluar masuknya asap penggorengan. Yang keempat yakni aspek hukum, di mana perizinan menjadi persiapan yang sangat penting sebelum mendirikan usaha guna mendapatkan legalitas usaha dan izin operasional. Perizinan yang dimiliki oleh UD Tajul Anwar Jaya antara lain yakni PIRT, NPWP, halal, merek, dan juga surat izin usaha perdagangan. Aspek yang kelima yakni aspek pasar, di mana produk tortilla chips di daerah Bangkalan belum ada yang menjual dan memproduksi, sehingga UD Tajul Anwar Jaya memiliki peluang dalam aspek ekonomis yang baik. Akan tetapi, pada saat ini terdapat penurunan capaian omset yang dirasa oleh UD Tajul Anwar Jaya. Hal tersebut mengharuskan pemilik usaha untuk melakukan pengembangan variasi produk guna meluaskan pangsa pasar produknya. Sedangkan untuk bauran pemasaran, strategi pemasaran yang dilakukan dalam kegiatan usaha ini adalah Blue Ocean Strategy dengan menciptakan dan membuka ruang pasar tanpa pesaing karena usaha yang dijalankan merupakan sebuah produk inovatif baru. Analisis nilai tambah. Hasil penelitian analisis nilai tambah menunjukkan bahwa proses pengolahan jagung menjadi produk tato cheese oleh UD Tajul Anwar Jaya memiliki nilai tambah sebesar Rp35.000 dengan rasio nilai tambah sebesar 54%. Menurut Arianti dan Waluyati pada tahun 2019, rasio nilai tambah jika lebih dari 40% maka bisa dimasukkan ke dalam kategori nilai tambah yang tinggi. Pembahasan selanjutnya yakni penutup. Kesimpulan dari hasil keseluruhan analisis aspek finansial pada UD Tajul Anwar Jaya sudah memenuhi kriteria kelayakan usaha dan layak untuk dijalankan. Selanjutnya untuk kelayakan non-finansial pada aspek manajemen, lingkungan, dan hukum sudah memenuhi kriteria kelayakan. Akan tetapi, untuk aspek teknis dan aspek pasar masih memerlukan kegiatan pengembangan seperti variasi produk, penambahan alat produksi, dan penataan ulang rumah produksi. Yang ketiga yakni hasil analisis nilai tambah menunjukkan bahwa rasio nilai tambah yang diperoleh tergolong kategori tinggi, yakni sebesar 54%. Saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain yakni yang pertama, melakukan perluasan rumah produksi guna memaksimalkan kegiatan produksi. Yang kedua, menambah jumlah alat produksi yang digunakan agar kegiatan produksi dapat lebih efisien. Dan yang ketiga, yakni melakukan inovasi produk dan peningkatan skala usaha. Mengingat nilai tambah produk sudah tergolong tinggi, otomatis minat konsumen pada produk tato cheese juga tinggi. Sekian presentasi dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.